Oke, kita kembali lagi dengan salah satu cerita paling aneh dari kisah 1001 Malam. Cerita ini berputar di sebuah misteri yang, terus terang aja, cukup mengerikan. Siap? Mari kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba bayangkan, apa sih yang bisa membuat seseorang sampai kehilangan kedua ibu jarinya? Maksud saya, ini kan hukuman yang brutal banget ya. Kira-kira pelanggaran apa yang setimpal dengan harga semahal ini? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, bayangkan suasananya. Ada sebuah pesta makan malam yang meriah. Semua orang lagi bersenang-senang, sampai tuan rumahnya sadar ada yang aneh. Salah satu tamunya, seorang pedagang muda, ternyata nggak punya ibu jari. Dua-duanya. Tentu saja semua orang langsung penasaran. Dan sang pedagang pun diminta, tolong ceritakan apa yang terjadi. Dan dari sinilah ceritanya dimulai, sebuah kilas balik. Pedagang muda ini mulai bercerita dari titik terendahnya di Baghdad. Jadi ayahnya baru saja meninggal. Bukannya warisan harta, yang dia dapat justru cuma toko kecil dan tumpukan utang. Kebayangkan, dia harus kerja banting tulang bayar cicilan utang ayahnya setiap minggu, benar-benar cuma buat bertahan hidup. Tapi, ya namanya juga cerita ya. Tentu ada titik baliknya. Hidupnya yang tadinya berat, sebentar lagi akan berubah total. Dan perubahan ini dimulai dari sebuah kisah cinta yang muncul di saat dan tempat yang paling gak disangka-sangka. Perubahan nasibnya datang dalam bentuk seorang wanita. Coba deh bayangin, suatu pagi masuklah seorang perempuan muda yang cantiknya luar biasa, pakaiannya mewah, penuh permata. Nah, di antara semua toko keren di pasar, dia malah milih toko si pedagang muda ini, yang paling sederhana. Aneh kan? Momen inilah yang jadi pemicu semuanya. Melihat kecantikan wanita itu, pedagang kita ini langsung terpana. Dia nggak bisa nahan diri. Bukannya nanya, mau beli apa? Dia malah langsung melantunkan bait-bait puisi. Wah, ini langkah yang berani banget loh. Dan inilah awal dari pendekatan mereka yang, ya, sangat puitis dan nggak biasa. Dan yang bikin makin seru, apa coba? Wanita itu nggak diem aja. Dia langsung balas dengan puisinya sendiri, yang isinya bahkan lebih dalam. Jadi jelas ini bukan cinta sepihak, ada klik instan di antara mereka berdua, lewat adu syair yang romantis ini. Nah, setelah berbalas puisi, wanita ini milih-milih kain mahal seharga 5.000 dirham. Jumlah yang besar banget, tapi dia langsung pergi gitu aja. Nggak bayar, nggak bilang alamatnya di mana. Si pedagang yang udah keburu kasmaran jadi serba salah. Dia sekarang jatuh cinta berat, tapi di saat yang sama, dia juga terlilit utang yang makin besar gara-gara si wanita. Bisa dibayangin kan seminggu itu rasanya gimana buat si pedagang? Pasti gelisah banget. Tapi syukurlah wanita itu kembali. Dia bukan cuma bayar lunas utangnya, tapi mereka juga akhirnya ngobrol lebih dalam. Dan disinilah rahasia besarnya terungkap. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia adalah dayang kepercayaan Putri Zubaidah, istrinya Khalifah. Wow, tiba-tiba kisah cinta ini jadi taruhan tingkat tinggi. Singkat cerita, Putri Zubaidah merestui hubungan mereka. Semuanya tampak berjalan mulus menuju kebahagiaan. Tapi, justru disinilah cerita ini berbelok tajam. Kita sampai di titik paling penting, yaitu malam pernikahan mereka. Dan sebuah hidangan bernama Zurbajah akan menjadi pemicu malapetaka. Ini benar-benar kayak mimpi loh. Khalifah sendiri ngasih restu, bahkan ngasih mahar 10.000 dirham. Pestanya diadakan 10 hari 10 malam di istana. Kelihatannya udah kayak akhir cerita dongeng yang sempurna kan? Tapi pertanyaannya, apa yang bisa salah dari semua ini? Nah, ini dia kronologinya. Langkah demi langkah. Ada pesta makan, dan dihidangkanlah masakan Zurbaja ini. Si pengantin pria dengan senangnya makan hidangan itu. Saking bahagianya, dia lupa satu hal yang kelihatannya sepele, cuci tangan. Waktu dia mau deketin istrinya, si istri mencium bau Zurbaja di tangannya. Dan reaksinya benar-benar di luar nalar. Dan sekarang kita sampai pada bagian di mana harga dari sebuah kesalahan kecil ternyata sangat-sangat mahal. Ini adalah bagian yang paling brutal dari ceritanya. Itu tadi kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Dia teriak histeris penuh rasa jijik. Buat kita sekarang, mungkin kedengarannya lebay banget ya, tapi kita harus ingat konteksnya. Di lingkungan istana khalifah waktu itu, etiket dan kebersihan itu nomor 1. Jadi, mendekati istri yang seorang bangsawan dengan tangan kotor bekas makan, itu dianggap penghinaan besar. Seakan-akan menunjukkan kalau dia itu orang rendahan yang nggak tahu sopan santun. Lalu hukumannya pun dijatuhkan. Nggak tanggung-tanggung.
Pertama, dia nyuruh suaminya itu dicambuk habis-habisan. Tapi itu belum selesai. Dia lalu ngambil pisau tajam dan dia sendiri yang memotong kedua ibu jari suaminya. Logikanya mungkin begini, tangan yang bersalah, ya tangan itu yang harus dihukum. Tetap saja, ini hukuman yang super kejam untuk kesalahan yang kelihatannya sepele banget. Gila kan? Anda pasti mikir, ya sudah, ini akhir dari pernikahan mereka. Atau mungkin akhir dari hidup si pedagang. Tapi, disinilah anehnya kisah 1001 malam. Ternyata ceritanya belum selesai. Dan solusinya jauh lebih aneh lagi. Setelah semua kejadian brutal itu, istrinya maksa dia buat bersumpah. Sumpahnya apa? Dia nggak boleh lagi makan zurbajah, kecuali dia cuci tangan dulu sebanyak 120 kali. Dan ini spesifik banget loh. 40 kali pakai air asinan, semacam pembersih dari tumbuhan, 40 kali pakai air saat yang wangi, dan 40 kali pakai sabun. Bener-bener sebuah ritual yang absurd. Jadi kalau kita lihat untung ruginya, ini benar-benar aneh. Coba kita bandingkan. Sebelum insiden Zurbajah, dia miskin, sendirian, tapi punya 2 ibu jari. Sesudah insiden Zurbajah, dia nggak punya ibu jari, tapi dia dapat istri yang dia cintai dan kekayaan 50.000 dinar. Ini semacam kalkulasi yang gila, sebuah pertukaran yang logikanya cuma ada di dunia cerita ini. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, setelah dia bersumpah, istrinya langsung senang. Masalah dianggap selesai, kehormatannya pulih, mereka baikan, pindah ke rumah baru yang mewah, dan hidup bahagia. Jadi, insiden potong ibu jari itu, entah gimana, malah jadi fondasi buat happy ending mereka. Aneh banget. Dan begitulah akhir ceritanya, kisah si pedagang tanpa ibu jari. Cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia yang punya aturan main sendiri, di mana sopan santun bisa dihargai semahal itu, kira-kira kehilangan 2 ibu jari ditukar dengan cinta dan harta itu sepadan nggak ya? Coba deh Anda pikirkan.